Untuk pertemuan kedua kita kali ini, kita bakal bahas mengenai kebijakan publik. Nah, untuk sore hari ini kita juga ditemani dengan oleh narasumber yang sama pada episode yang pertama, yaitu oleh Pak Giri dan juga Mbak Tere. Nah, untuk bahas mengenai kebijakan publik, sedikit saya sampaikan terlebih dahulu. Kebijakan publik itu merupakan sebuah produk dari proses politik agar kemudian dapat menghasilkan sebuah kebermanfaatan bagi yang merasakannya. Siapa yang merasakannya? Ya kita semua selaku masyarakat dan warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, baik, untuk yang pertama mungkin saya bakal bahas secara definitif terlebih dahulu untuk agar kemudian menjadi sebuah gambaran buat teman-teman yang nonton pada sore hari ini. Mungkin saya mau bertanya untuk yang pertama mengenai kebijakan publik itu secara definisi, Pak. Nah, kebijakan publik itu apa sih, Pak? Dan memang apa yang membedakan antara kebijakan publik ini dengan kebijakan sebuah perusahaan seperti itu? Mungkin dari Pak Giri terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih Mas Biki ya. Saya ingin menjelaskan secara ringkas dan juga sederhana saja terkait dengan kebijakan publik ini, bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan maupun bukan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, pemerintah yang mana sih yang bisa membuat kebijakan? Jawabannya adalah seluruh jenjang pemerintahan itu bisa membuat kebijakan. Mulai yang dari yang paling bawah, pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah nasional ya, pemerintah pusat. Nah, mereka bisa buat kebijakan dan produknya adalah, jika ini sebuah tindakan, maka produknya adalah peraturan. Sesuai dengan tingkatan tadi, undang-undang di pusat, peraturan daerah, hingga peraturan desa. Nah, kalau tadi disampaikan bukan tindakan, juga seperti itu, bahwa seringkali bahwa pemerintah itu juga tidak melakukan apa-apa pun itu sebuah kebijakan. Misalnya tidak merespon sebuah peristiwa yang ada di luar negeri, tidak memberikan dukungan atau memberikan dukungan, diam saja, itu juga sebuah kebijakan, bahwa sikap dari pemerintah Indonesia ya seperti itu kebijakannya. Nah, kemudian yang membedakan dengan kebijakan perusahaan tentu soal skopnya, lokusnya, bahwa ketika kita bicara kebijakan dengan ditambahkan kata publik, maka itu ranahnya adalah pemerintahan dan juga elemen masyarakat yang ada di dalamnya. Jika kita bicara kebijakan perusahaan, tentu ranahnya adalah perusahaan yang di situ terdapat sebuah kebijakan. Sama juga dengan kebijakan perguruan tinggi misalnya. Unisa tentu punya kebijakan yang bisa jadi berbeda dengan kebijakan di kampus lainnya. Misalnya apa? Kebijakan mengenai perkuliahan, baik itu secara offline dan online, kita punya aturan tersendiri, atau kebijakan mengenai pakaian mahasiswa dan dosen juga ada aturan sendiri yang mungkin itu berbeda, sehingga kebijakan itu kemudian dibatasi oleh ranah atau wilayah dari si pembuat kebijakan maupun penerima dari kebijakan itu. Baik, kalau menurut Tere sendiri seperti apa? Kebijakan itu apa sih, Tere? Kalau berbicara mengenai kebijakan publik ya Mas, kebijakan publik itu secara sederhananya itu dia itu memfokus kepada masyarakat, jadi berdampak pada masyarakat luas. Itu adalah kebijakan publik. Nah, tadi kenapa sih dia berbeda dengan perusahaan atau organisasi ya Mas? Jadi kalau organisasi atau perusahaan itu dampaknya itu hanya kepada internal organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau kebijakan publik itu berdampak pada masyarakat luas, gitu Mas. Oke. Jadi yang membedakan antara kebijakan publik dan kebijakan perusahaan atau organisasi lain itu lebih kepada si dampaknya ini, skopnya seperti apa. Nah, mungkin kalau berbicara mengenai kebijakan publik, mungkin kita bahas mengenai tata cara atau mungkin bagaimana sih proses perumusan sebuah kebijakan publik itu dari tahap awal sampai diimplementasikan. Mungkin Bapak silakan bisa jawab terlebih dahulu. Mungkin secara siklus ya. Jadi kebijakan itu memang sebuah siklus. Saya sering juga sampaikan dengan teman-teman di kelas bahwa kebijakan publik itu siklus. Seperti halnya siang malam, hujan, panas dan lain sebagainya. Mereka akan terus bergulir, terus ada selama apa? Selama pemerintahan ini atau negara ini juga tetap eksis. Tapi siklus itu ada awalnya sebenarnya. Awalnya adalah ketika sebuah masalah publik itu tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat, yang kemudian akan ditangkap isu itu oleh pemerintah, kemudian dibuatkan agenda setting untuk kemudian diangkat isu itu menjadi sebuah prioritas, kemudian dirumuskan oleh stakeholder terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, DPR, DPRD, atau bahkan juga masyarakat, partisipasi masyarakat. Ketika dirumuskan secara sederhana, dipilihlah alternatif kebijakan yang nanti akan digodok lebih mendalam dan diputuskan satu
solusi kebijakan, dibuatkan payung hukumnya sesuai dengan tingkatan tadi pemerintahannya, lalu disosialisasikan, setelah itu diimplementasikan. Ketika berjalan 1-2 tahun ada monefnya, monitoringnya. Setelah selesai maka ada evaluasi. Setelah evaluasi akan dilihat apakah kebijakan ini layak untuk diteruskan atau di stop, digantikan kebijakan lain, atau diteruskan dengan sedikit modifikasi, itu incremental. Kemudian nanti akan diputar lagi siklusnya seperti itu sampai apa? Sampai masalah itu selesai. Oke, kalau menurut Tere sendiri seperti apa sih proses perumusan kebijakan itu? Kalau kurang lebihnya untuk teorinya sama-sama yang disampaikan sama Bapak Giri sendiri, yaitu di mana ada formulasi kebijakan, terus ada kemungkinan ada 5 tahap kalau nggak salah ya Mas. Jadi itu sangat penting sih, dan kami juga mempelajari itu di kelas. Jadi bagaimana formulasi kebijakan itu diadakan, terus ada juga dengan implementasi sampai kepada tahap akhirnya itu evaluasi. Oke, sampai ke tahap kalau nggak salah monitoring dan evaluasi itu yang memang saya juga dulu belajar mengenai tata cara pembuatan kebijakan seperti dari proses perumusannya sampai tahap implementasi bahkan sampai monitoring dan evaluasi. Nah mungkin untuk selanjutnya kebijakan ini kan sasarannya kepada masyarakat, bagaimana dia merasakan dampaknya secara langsung dari proses sebuah keputusan dilahirkan oleh pemerintah untuk kemudian dapat dirasakan kebermanfaatannya. Nah mungkin bagaimana sih pengaruhnya kebijakan publik itu kepada masyarakat, entah itu mungkin secara luas dan lain sebagainya. Oke, pengaruh kebijakan harus memiliki pengaruh untuk masyarakat atau dampak ya bahasa lainnya. Itu jelas. Kalau kebijakan kemudian tidak memiliki dampak, maka akan sia-sia kebijakan itu dibuat. Tetapi dampak apa yang diinginkan? Tentu dampak positif bagi masyarakat. Itu yang harus dilaksanakan dan diinginkan oleh masyarakat. Tetapi pada realitanya belum semua kebijakan itu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Sehingga jika belum memiliki dampak positif, maka kita akan monitoring dan evaluasi. Nah, kenapa sih kok ada kebijakan yang tidak memberikan dampak positif? Kita perlu lihat proses sebelumnya. Bisa jadi kendalanya atau masalahnya adalah pada tahap perencanaan maupun tujuan dari kebijakan itu. Maka dari itu, kalau menurut saya akan lebih afdol dan juga lebih bisa maksimal ketika kebijakan ini dibuat oleh para ahli kebijakan. Yang salah satunya adalah nanti teman-teman semua alumni dari Administrasi Publik Unisa yang punya bekal ilmunya ketika kuliah yang nanti bisa diterapkan di ranah pekerjaan. Sehingga nanti ketika membuat kebijakan itu betul-betul tahu masalahnya apa, solusinya apa, sinkron, relate, sehingga dampak yang dihasilkan bagi masyarakat adalah dampak yang positif. Itu yang seharusnya dilakukan. Oke, baik. Kalau menurut Tere sendiri seperti apa? Untuk dampaknya Mas dari kebijakan publik, mungkin saya sebagai mahasiswa sampai hari ini tuh merasakan salah satu kebijakan dari pemerintah itu sendiri, di mana ada kebijakan MBKM ya Mas. Nah kebetulan juga saya ini pernah mengikuti kegiatan MBKM itu pertukaran pelajar dan juga studi independen. Jadi untuk saat ini menurut saya itu sangat-sangat positif bagi kami mahasiswa, di mana kita yang berkuliah di kampus swasta atau itu tuh bisa mencoba di kampus negeri. Jadi itu tuh merupakan prevalensi yang kami rasakan hingga saat ini. Begitupun juga dengan magang atau studi independen. Begitu Mas. Oke, jadi kebijakan yang dirasakan oleh ini di aspek pendidikan. Benar sekali Mas. Kuliah saat ini ada kebijakan MBKM yang sangat menguntungkan di sisi lain, meskipun tentu semua kebijakan memang tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak. Namun di sini kita tetap harus mencari sisi positifnya agar kemudian kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur seperti itu. Nah mungkin untuk selanjutnya kebijakan memang lahir untuk masyarakat gitu. Nah, di sini saya mungkin mau bertanya perihal keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Ya. Apakah ada, Pak? Oke. Ketika ditanya apakah ada, maka ada 2 jawaban. Seharusnya ada, tetapi realitanya memang tidak semua kebijakan itu di awal perencanaan itu melibatkan masyarakat. Kita bicara idealnya saja dulu ya, bahwa kebijakan itu memang harus lahir dari masalah masyarakat. Ketika masyarakat itu punya masalah yang tidak bisa mereka selesaikan, maka mereka patut untuk menyampaikan kepada pemerintah, Bapak Ibu yang para pembuat kebijakan, mohon dong ini kami ada masalah, mohon segera diselesaikan. Nah, atas dasar itu pemerintah kemudian bekerja sama dan juga kemudian membuat sebuah forum dengan masyarakat untuk ayo masalahnya apa, solusi yang diinginkan apa. Pemerintah yang punya legal standing untuk membuat sebuah kebijakan harus bisa merumuskan dengan baik. Artinya apa? Dari konteks ideal jelas tentu bahwa kebijakan itu harus bottom up, dari bawah ke atas.
ada masukan, ada aspirasi untuk ditangkap oleh pemerintah dan juga diterjemahkan dengan baik. Jangan sampai juga seperti ini, ada proses aspirasinya, ada proses FGD-nya, tapi yang dihasilkan kebijakannya tidak nyambung dengan proses sebelumnya. Nah, itu yang kemudian dianggap sebagai sebuah formalitas. Maka kita bicara ideal sekali lagi, tentu masukan dari bawah itu menjadi sebuah aset yang paling berharga dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Oke, nah itu secara idealis ya Pak, bagaimana kebijakan itu memang seharusnya lahir dari masyarakat itu sendiri Pak, bentuk up seperti di bawah menuju ke atas. Nah kalau untuk Tere sendiri seperti apa? Untuk partisipasi publik ya Mas. Jadi kemungkinan saya mencontohnya itu lebih ke dalam kelas, karena saya menganggap bahwa kebijakan publik itu yang tadi disampaikan sama Pak Giri itu bukan hanya di pemerintahan saja, tapi kita di tingkat univ pun pasti ada. Jadi contohnya mungkin dalam kelas ya, suatu kebijakan itu ketika diambil, apakah diambil berdasarkan rundingan dari semua elemen yang ada dalam kelas tersebut apa enggak. Jadi itu tuh merupakan sekecil-kecilnya partisipasi di dalam kelas. Mungkin untuk keterlibatan kita setiap harinya seperti itu dalam kelas, Mas. Oke, nah tadi kan sudah berbicara mengenai definisi mengenai kebijakan publik itu sendiri, lalu bagaimana sih atau mungkin apa sih perbedaannya dengan kebijakan publik dengan kebijakan perusahaan atau organisasi lainnya, lalu berbicara mengenai proses, tahap implementasi sampai monitoring dan evaluasi. Mungkin sudah cukup banyak yang sudah kita bahas mengenai kebijakan publik. Mungkin next nanti kita bahas mengenai advokasi kebijakan publik yang tentu ini akan lebih mendalam lagi. Tapi untuk episode kedua ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Giri dan Mbak Tere yang sudah berkenan pada AP Bicara sore kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau mungkin Bapak dan Mbak Tere sampaikan, karena saya sendiri hanya seorang podcaster atau mungkin yang menanyakan saja. Saya juga masih haus akan ilmu, tentu mungkin nanti akan banyak juga yang dapat disampaikan di next episode. Kurang lebihnya mohon maaf, bila bisa bilhaq, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.